Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifar Robi Maulana dari kelas akuntansi C dengan NIM 2102211000092. Kali ini saya akan menjelaskan potensi wilayah kota Surabaya. Menurut saya, potensi yang cukup menjanjikan bagi kota Surabaya adalah wisata sejarah. Selain dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya juga punya banyak museum peninggalan sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Ada banyak museum di Surabaya, seperti halnya Museum Siola yang berada di Jalan Tunjungan, Museum Pendidikan yang berada di Jalan Genteng Kali, dan Museum Kesehatan. Dan paling bersejarah adalah Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan. Kita semua sudah pasti tahu, Tugu Pahlawan menjadi salah satu ikon kota Surabaya dan menjadi salah satu destinasi museum yang ramai dikunjungi. Tugu Pahlawan berdiri di lokasi yang memiliki makna penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, baik dari kekuasaan Jepang maupun sekutu yang dikunjungi oleh Belanda. Monumen yang dibangun selama 10 bulan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November tahun 1952 dan memiliki tinggi 41,15 meter dan dibangun di atas lahan seluas 2,9 hektar. Dan pada tahun 1991 sampai 1996 dilakukan pembenahan kembali Tugu Pahlawan dan Museum Perjuangan 10 November yang dipimpin oleh arsitek I.R. Sugeng Gunadi, MLA dari Institut Teknologi 10 November. Selain wisata sejarah, Surabaya memiliki makanan khas yang bisa kalian kunjungi, seperti halnya pecel semanggi, lontong kupang, dan rujak cingur. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Latika dari Prodi Akuntansi kelas Akuntansi C, NIM akhir 094. Kali ini saya akan bahas potensi alam yang berada di daerah Kona, Kabupaten Bangkalan, di mana di sana terdapat api tak kunjung padam. Api tak kunjung padam tersebut terletak di desa terpencil, yaitu Desa Genteng, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Walaupun terletak di desa yang terpencil, tidak menyurutkan warga setempat untuk memelihara potensi alam tersebut dengan cara melaporkan pada Bapeda Kabupaten Bangkalan. Harapannya agar potensi alam tersebut dapat menjadi destinasi wisata baru yang terdapat di Kabupaten Bangkalan, khususnya Kecamatan Konang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrania Sakina dengan NIM akhiran 110 dari Akuntansi C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai potensi positif yang ada di Madura, yaitu Bukit Jedi. Nah, Bukit Jedi terletak di Kecamatan Socah, Desa Jedi, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Bukit Jedi ini dulunya merupakan rumah bekas bagi penambangan batu. Nah, Bukit Jedi ini berjarak 27 mil dari kota Surabaya melalui jembatan terpanjang di Indonesia, yaitu Jembatan Suramadu. Kawasan Bukit Jedi ini merupakan gundukan tambang batu kapur yang mempunyai luas 500 hektar terletak di 3 desa, yaitu Jedi, Herbasan, dan Parseh. Bekas luka di bukit batu kapur yang dibuat oleh mesin pertambangan membuat terlihat fotogenik di Bukit Putih ini, menarik wisatawan lokal untuk datang. Dulunya tempat ini bukan untuk umum sama sekali dan sebenarnya justru ditunjuk untuk penambangan batu kapur yang ada di wilayah Bangkalan, khususnya penduduk desa Jedi. Nah, namun lama-kelamaan karena adanya tariknya yang menawan, tempat ini perlahan-lahan beralih fungsi sebagai objek wisata untuk umum. Di sekitar Bukit Batu Kapur ada satu bunker warisan Belanda pernah digunakan untuk menyimpan gudang senjata, juga kolam renang besar dengan air jernih hijau. Masyarakat setempat mengatakan bahwa kolam ini hadir dengan sendirinya saat melakukan penggalian dan kemudian membentuk kolam besar. Dan di sini ada
Anda bisa menikmati pemandangan kota Madura saat Anda berada di atas Bukit Jedih. Tentunya hal ini bisa menjadi pengalaman yang tak terlupakan, melihat kota Madura dari ketinggian. Tidak hanya Bukit Kapur yang menawarkan pemandangan eksotis di sekitar Anda. Namun adanya danau dengan air berwarna biru kehijauan semakin membuat Anda betah untuk berlama-lama di tempat ini. Tetapi di balik semua keindahan yang tempat ini tawarkan, Anda harus berhati-hati karena sebagian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Devita Sari, NIM akhir 114 program studi akuntansi kelas C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai potensi positif dari wilayah di sekitar rumah saya sendiri, yakni cagar budaya situs petirtaan Sumberbaji. Petirtaan ini berada di Dusun Sumberbaji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Situs petirtaan ini adalah situs petirtaan kuno, tapaknya berada pada sebuah sendang atau kolam mata air yang lama digunakan oleh masyarakat untuk irigasi sawah. Pada tahun 2019, warga setempat melakukan kerja bakti membersihkan lumpur yang sudah mulai dangkal. Dalam kegiatan tersebut, banyak ditemukan benda purbakala, yakni 12 area pancuran yang memiliki motif bermacam-macam. Tidak ditemukan prasasti di situs ini, tetapi berdasarkan ciri bangunan dan ikonografi arca diperkirakan bangunan ini dibangun sejak era Raja Airlangga. Buat teman-teman yang sedang jalan-jalan ke Jombang, jangan lupa untuk mampir ke situs petirtaan Sumberbaji ya. Selain tempat wisata alam, di sini juga mengandung banyak nilai edukasi yang dapat kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Andriani dengan NIM akhir 117 dari akuntansi C. Di sini saya berasal dari kota Madura, yaitu tepatnya Bangkalan. Bicara dengan kota Madura Bangkalan, yang biasa disebut dengan kota santri, Bangkalan ini mempunyai potensi besar dalam mengembangkan wisata. Ada banyak wisata di Bangkalan. Saya ambil contoh satu, yaitu Sayhona Kholil. Sekarang, Sayhona Kholil dijadikan tempat destinasi wisata religi yang mendatangkan para peziarah dari berbagai luar daerah Madura dan yang menjadi tempat berkumpulnya para santri setiap harinya. Dan begini bentuk video dari makam Sayhona Kholil. Banyak sekali pengunjung dari luar Madura. Dan dengan menyatakan bahwa makam Sayhona Kholil ini dijadikan tempat wisata, maka bisa mengurangi pengangguran dari masyarakat sekitar Bangkalan. Yang dengan ada di video ini, bahwa masyarakat sekitar menjadikan lahan luas sebagai tempat jualan dan tempat parkir dari alat transportasi dari para peziarah. Seperti yang di video ini juga, banyak orang jualan, orang atau masyarakat di sekitar Bangkalan menjadikan lahan tersebut sebagai jualan barang ataupun makanan ciri khas dari Madura. Dan dengan ini, Sayhona Kholil yang ada di Kabupaten Bangkalan dijadikan destinasi wisata halal. Dan para kiai dari pimpinan berbagai daerah menjadikan atau menyatakan bahwa makam Sayhona Kholil yang berada tepat di lokasi Bangkalan resmi dijadikan sebagai destinasi wisata halal. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novalina Zalianti Slalahi dengan NIM 21021100126. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai potensi positif yang ada di wilayah saya, yaitu Riau.
Riau merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas Melayu yang sangat kuat. Ciri khas budaya yang ada di Riau yang pertama, rumah adat. Rumah adat Melayu Riau disebut dengan rumah bubung Melayu. Yang kedua, pakaian adat. Pakaian adat laki-laki dinamakan baju kurung cekak musang, sedangkan perempuan disebut kebaya labu. Yang ketiga, senjata tradisional. Senjata tradisional yang ada di Riau dinamakan pedang jenawi. Yang keempat, tari tradisional. Tari tradisionalnya dinamakan tari tanda, yang biasanya ditampilkan oleh laki-laki dan beberapa perempuan. Yang kelima, alat musik. Alat musik khas dari Riau adalah gambus. Dan terakhir, makanan khasnya. Makanan khas dari daerah Riau yang pertama, gulai ikan patin, roti jala, nasi lemak. Salah satu tempat wisata yang ada di Riau yaitu Istana Siak Sri Indrapura. Istana Siak merupakan kediaman resmi Sultan sejak tahun 1723. Saat mengunjungi istana, akan menjumpai peninggalan berupa cermin kristal di salah satu sisi bangunan. Konon katanya, cermin tersebut dapat membuat terlihat cantik dan awet muda. Untuk memasuki istana, akan dikenakan biaya retribusi sebesar 10.000 per orang untuk yang dewasa dan 5.000 per orang untuk yang anak-anak. Istana Siak dikelola oleh Pemda Kabupaten Siak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Aini, NIM akhir 129 dari Prodi Akuntansi kelas C. Saya akan memaparkan sedikit tentang potensi yang berada di daerah saya, yaitu air terjun Sedudo. Air terjun Sedudo merupakan suatu magnet yang sangat menarik para wisatawan untuk berkunjung di Kabupaten Nganjuk. Mengapa demikian? Karena air terjun Sedudo merupakan air terjun tertinggi nomor 11 di Indonesia dan menempati urutan ketiga di Pulau Jawa. Air terjun ini tingginya mencapai 105 meter, berada di ketinggian 1438 mdpl, berada di lereng Gunung Wilis. Air terjun ini berada di Jalan Sedudo, Desa Liman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh kurang lebih 1 jam dari pusat kota dengan jalan yang berkelok-kelok, tanjakan yang disertai pemandangan yang indah, namun memiliki akses transportasi yang mudah. Air terjun ini biasanya ramai dikunjungi para wisatawan pada bulan Suro karena akan ada acara ritual khusus di bulan Suro, yaitu siraman atau mandi Sedudo, yang dipercayai apabila mandi di bulan Suro di air terjun Sedudo akan menambah awet muda. Oleh karena itu, jika teman-teman semua penasaran dengan air terjun Sedudo, apabila berkunjung ke Kabupaten Nganjuk atau mungkin melewati Kabupaten Nganjuk, boleh sekali untuk mampir di wisata air terjun Sedudo. Saya yakin tidak akan pernah kecewa. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kumala Wijayanti dengan NIM akhir 132 dari Prodi Akuntansi C, Universitas Trunajaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas potensi yang ada di Sidoarjo, yaitu Kampung Batik Jetis yang ada di Sidoarjo, lebih tepatnya ada di Lemah Putra Sidoarjo, di sebelah kanan jalan utama menuju Surabaya Sidoarjo, dekat dengan stasiun Sidoarjo. Lalu apa sih bedanya batik jetis yang ada di Sidoarjo dengan batik-batik lainnya seperti di Jogja dan Jawa-Jawa lainnya? Mari kita. Batik jetis yang ada di Sidoarjo memiliki ciri khas dan warna yang cukup cerah seperti warna hijau, kuning, merah, dan memiliki corak yang sangat beragam. Tidak hanya memiliki 2 warna, tetapi batik yang ada di jetis Sidoarjo memiliki warna yang begitu banyak dan cerah. Motif batik jetis didominasi oleh warna flora dan fauna khas Sidoarjo serta memiliki warna-warna cerah seperti kembang tebu, beras wutuh, pecah kopi, kembang bayam, maupun burung merak. Secara filosofi, motif-motif tersebut memiliki ciri-ciri yang khas dan sangat unik yang ada pada Sidoarjo.
Yang pertama yaitu motif kembang tebu, muncul karena Sidoarjo memiliki banyak pabrik gula. Yang kedua, motif beras putu yang dilatar belakangi adanya 2 penggilingan padi di Sidoarjo di masa lalu, namun tetap saja kurang dibandingkan kebutuhan masyarakat akan beras. Yang ketiga, motif pecah kopi yang dilahirkan dilandasi oleh banyaknya masyarakat Sidoarjo pada waktu dulu bercocok tanam kopi. Yang keempat, motif kembang bayem yang dimana muncul karena dulu Sidoarjo merupakan daerah pemasok sayur-sayuran terutama bagi masyarakat Surabaya. Dan yang terakhir yaitu motif burung merak. Diperkirakan muncul lantaran dulunya di daerah Sidoarjo banyak dihuni oleh burung merak ketika masih berupa hutan. Dan ini adalah beberapa contoh kain yang terbuat dari kampung batik Jetis yang ada di Sidoarjo. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali nang kampung Betis Sidoarjo rek.